sosok wali dengan berpakaian mengenakan sarung, berbaju koko, berpeci hitam. Digemparkan adanya seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dan berusia 5 tahun. Tentu saja mereka kakak beradik laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya dua orang anak kakak beradik yang berusia 8 tahun dan 5 tahun sedang berjalan-jalan adanya di pinggir sawah Balongan sekitar menjelang maghrib atau malam hari. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu digemparkan adanya dua anak kakak beradik setelah sedang berjalan-jalan di mana adanya balongan. Mereka merasa dikejutkan, kepingin pipis. Pertama adik kecilnya, si kakaknya lantas membantu membukanya celananya. Tiba-tiba dikejutkan adanya si adiknya sudah dalam kondisi titiknya sudah terpotong seperti sudah disunat. Kakaknya merasa kaget. Lantas si kakaknya mengajak pulang. Ayo deh pulang dek. Kita pulang kasih tahu ibu sama bapak. Kata si kakaknya mengatakan demikian. Lantas mereka berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba si kakaknya mengatakan, dek, tunggu sebentar dek. Kenapa kak? Saya juga kepingin pipis sih terasa. Begitu si kakaknya juga membuka celananya, tiba-tiba dalam kondisi yang sama seperti adiknya sudah disunat. Dia merasa terkejut. Dia bergumam, kok bisa sama adik saya sudah disunat? Dan saya kan belum disunat sama adik. Lantas si adiknya bertanya, ada apa kak? Udah yuk kita pulang yuk. Si kakaknya berani menjelaskan kepada adiknya. Setelah mereka berdua sampai di rumah, Assalamualaikum, kata kakaknya memberikan salam kepada bapak ibunya yang ada di rumah. Kebetulan mereka berdua ada di rumah. Mereka menjawab salam anaknya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si ibunya bertanya, ada apa dek? Kok tumben buru-buru, ada apa? Pak lihat pak, bu, ada itu. Buka deh celananya dek. Subhanallah, kata si ibunya sama bapaknya dengan kalimat senada. Ini saya pernah mendengar, katanya ada beberapa anak teman saya juga seperti ini kejadiannya sama bu, kata bapaknya. Maksudnya gimana pak? Kata ibunya mengatakan demikian. Ini disunat oleh wali. Itu liatin tuh. Terus kakaknya si anak itu nyeletuk kepada bapak ibunya, bu, pak, saya juga sama. Masa? Coba lihat. Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Berarti kalian sudah sunat, kata si ibunya mengatakan demikian. Alhamdulillah ya Allah, kalau memang kau ijabah, ini karena engkau seikhlas ya Allah. Berarti kakak beradik anak kami tidak usah disunat kembali. Tanpa susah payah, engkau maha tahu. Kami orang miskin, tidak punya apa-apa. Jangankan buat biaya sunat, buat sehari-hari aja masih agak sulit ya Allah.
Engkaulah Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur padamu ya Allah. Bapak ibunya berdoa dengan kalimat senada. Lantas si bapak ibunya menyuruh anak-anaknya suruh tiduran di mana ada tempat tidur untuk berganti dengan pakai sarung. Lantas bapaknya berbicara dengan ibunya, Bu, saya akan ke apotek dulu membelikan obat. Buat apa Pak? Orang kering tuh, liatin tuh. Coba lihat dulu. Oh iya, dia bisa otomatis, bisa langsung kering. Lantas si bapaknya bertanya, Nak, kamu sakit nggak pada saat pakai celana? Kata si kecil sama kakaknya dengan kalimat sendat dia menjawab, enggak Pak, tadi sih pertama rasanya kepingin pipis saja, ternyata enggak. Apa itu karena suatu tanda bahwasanya saya harus melihat bahwa saya sudah disunat? Kata kakaknya mengatakan demikian. Bisa jadi kali, kata ibunya. Lantas bapaknya mengatakan, kamu ngerasa sakit nggak? Nanya kepada anak yang besar. Enggak Pak, cuman tadi ngerasanya kepingin pipis, padahal enggak. Adiknya juga sama. Pertama adik, setelah adik, terus saya minta buru-buru suruh pulang. Begitu dalam perjalanan baru beberapa langkah, saya juga ngerasain kepingin pipis. Terus saya panggil adik, Dek, tunggu sebentar. Begitu saya buka celana, sama pakai adik. Ternyata saya udah sunat. Padahal saya tuh nggak kepingin pipis Pak, tapi rasanya kepingin pipis. Begitu celana saya buka, saya lihat, ya aku udah sunat juga sama. Saudara, berbicara tentang masalah kejadian baru saja, tiba-tiba si anak tersebut sudah disunat. Memang kejadian ini sudah cukup lama. Bukan saja kejadian ini hanya satu orang, hampir beberapa kampung dengan kejadian yang sama. Terkadang kejadiannya malam, terkadang kejadiannya siang hari. Perlu kami perjelas bahwasannya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk saya pribadi tidak mau terlalu jauh dengan adanya gaib-gaib yang ada. Yang saya katakan gaib adalah Allah yang Esa. Kalau orang berbicara miring barangkali mengatakan para wali, bisa saja, karena wali itu kan satu akidah. Beliau memiliki kelebihan, lantas tiba-tiba ada tetangga datang, Assalamualaikum. Lantas mereka ramai-ramai menjawab salam itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak ini, tumben? Lantas si bapak yang punya rumah yang anaknya telah disunat memberikan penjelasan. Oh sini Pak, kebetulan kemari, coba lihat anak-anak saya itu yang ada di tempat tidur. Lah, kenapa sunat nggak bilang-bilang? Diem-diem aja, kata si bapak yang baru sampai mertamu. Lantas si bapaknya itu menjelaskan, begini Pak, anak kami berdua ini kan lagi jalan-jalan sono ke Balongan. Tiba-tiba dia buru-buru pulang, ada apa? Ternyata mereka berdua udah disunat. Dia juga gak ngerasa. Yang si kecil katanya ngerasanya pengen pipis. Begitu dibuka kakaknya, ternyata udah disunat, tapi dia gak merasa sakit. Langsung kering, lihat ini Pak. Maka tadi saya suruh pakai sarung aja dulu. Lantas kakaknya menambahkan pembicaraan, kakaknya si adik itu, betul Pak, saya juga sama. Pada saat saya langsung buru-buru pulang antar adik, tiba-tiba saya suka kepingin pipis. Begitu saya buka, sama, padahal saya nggak kepingin pipis. Lantas tamu tersebut menambahkan pembicaraan, begini, mungkin itu suatu tanda rasanya kepingin pipis, padahal Anda suruh melihat adanya bahwa perubahan kamu sudah disunat. Lantas bapak ibunya si anak itu mengatakan, bisa jadi Pak,
Itu suatu tanda. Kalau nggak ada tanda-tanda seperti itu kan si anak-anak saya nggak ngerti kalau mereka sudah disunat. Lantas si tamu itu menambahkan pembicaraan kembali, ya kita harus bersyukur Pak, nggak susah payah mencari modal buat nyunatin anak. Zaman sekarang ini kan sunat serba mahal, bisa jadi kita satu anak 500 bisa lebih. Ya kita bersyukur aja sama Allah, kata si tamu mengatakan demikian. Lantas mereka berdua bapak ibunya membalas pembicaraan, iya Pak, saya juga bersyukur anak kami sudah disunat atas izin Allah. Kalau memang ini sudah kehendak Allah ya kami ikhlas, kami bersyukur banget. Jangankan buat biaya sunat anak ya Pak ya, kata si bapaknya berbicara dengan tamunya. Buat sehari-hari aja ya Bapak tahu sendirilah, kata si bapaknya si anak mengatakan demikian. Ya sudahlah, kita bersyukur saja pada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu contoh bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengetahui hambanya seperti apa. Lantas tiba-tiba ada seorang haji sedang lewat, kebetulan melihat mereka sedang serius berbicara. Lantas uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kompaknya mereka menjawab salam itu. Lantas tuan rumah tergopoh-gopoh ke depan menghampiri si Pak Haji. Oh iya Pak Haji, kebetulan kemari ya. Ada apa? Kata si Pak Haji. Ini kedua anak saya itu tiba-tiba udah sunat. Tadi kan habis jalan-jalan di Balongan itu, pertama katanya adiknya rasa pingin pipis, padahal enggak. Akhirnya kakaknya ikut-ikutan katanya pingin pipis. Ternyata dua-duanya sama sudah disunat. Lantas seorang haji menjawab, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan rahmatmu ya Allah, kedua anak ini sudah disunat. Engkau maha tahu, engkau maha segalanya bagi kami. Lantas seorang ibu si anak mengatakan, maksudnya gimana Pak Haji? Begini ibu bapak kan tahu sendiri tentang masalah ekonomi. Allah maha tahu, maha segalanya. Jadi secara tidak langsung bapak ibu sudah diringankan bebannya, tidak usah rapat-rapat menyenatkan anak. Tahu sendiri kan, sunat sekarang kan serba pakai duit. Sedangkan ekonomi kita kondisinya seperti apa? Lantas tamu yang pertama dengan si bapaknya si anak itu menjawab, betul Pak, baru saja kami berbincang-bincang juga. Kita bersyukur sama Allah. Kalau memang ini sudah waktunya ya, kami terima dan kami bersyukur kepada Allah, kata mereka mengatakan dengan kalimat senada. Lantas si kedua orang anak tersebut bertanya dengan seorang Pak Haji, lantas gimana Pak Haji ini kalau sudah sunat begini? Ya sudahlah, nggak apa-apa, bersyukur sama Allah aja, tidak apa-apa, si anak aman kan. Lantas si Pak Haji beranjak dari tempat duduknya melihat dua anak tersebut yang sedang tiduran di tempat tidur. Alhamdulillah, ini sudah langsung otomatis kering, nggak ada bekas cacat potongannya. Tuh, si anak tadi kan pulangnya pakai celana kan? Kata si anak jawab, iya Pak Haji, kami ngerasain sakit kok. Cuman tadi tanda-tanda saya mau melihat, rasanya pengen pipis saja. Begitu dibuka saya nggak pengen pipis, saya kaget lah, kok saya udah sunat. Kata si anak yang gede mengatakan demikian. Begitu pula yang adiknya juga sama. Ya sudah, begini bapak-bapak, ibu, adik, kita harus banyak bersyukur ya sama Allah. Kalau memang itu sudah kehendak Allah, kita bersyukur banget. Sudah dibantu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh. Ya. Ya sudah Pak, saya permisi dulu. Oh iya Pak, boleh saya tanya, kata tamu pertama mengatakan demikian. Ya ada Pak. Saya pernah mendengar, dulu kan beberapa teman saya kan anaknya sama kayak gini. Katanya bertemu wali, kelihatan wali begitu,
sarung, pakai baju koko, pakai peci serba hitam. Nah, dialah pelaku utama yang menyunatkan si anak itu. Lantas seorang Pak Haji menjelaskan begini bapak-bapak, yang namanya pertolongan Allah berbagai macam cara. Kasih anak ini kan tiba-tiba otomatis ya, tetap jadi disunat. Nah kalau memang Anda berbicara tentang masalah ada anak disunat melalui kelihatannya seperti wali, ya barangkali itu sebagai perantara karena Allah. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau memang wali ya bagus, tidak ada salahnya. Jadi berbagai macam cara Allah menolong kepada hambanya, berbagai macam cara, yang seperti seperti tadi kan. Kalau si anak ini kan simple. Terus yang tadi Bapak bicara masalah wali, ya itu tadi saya katakan berbagai macam cara melalui bentuk manusia seperti wali lah, bisa jadi malaikat menyerupai wali lah, macam-macam. Yang penting kita syukuri dan tidak ada masalah. Hingga sampai saat ini saya juga pernah mendengar beberapa orang dengan tema yang sama seperti ini, bukan sekali ini saja. Jadi sudah cukup lama riwayat ini. Akhirnya si Pak Haji mengakhiri pembicaraan, ya sudah bapak-bapak, ibu, adik, mudah-mudahan kalian pada sehat semuanya. Syukurilah nikmat Allah ya. Saya permisi dulu. Demikianlah saudara, cuplikan dengan adanya pengalaman sunat gaib yang diperankan oleh pengalaman seorang anak kecil berusia 5 tahun dan kakaknya usia 8 tahun. Termasuk memang sebelumnya pernah ada kejadian nyata terlihat adalah seorang wali. Berbagai macam-macam bentuk Allah menolong hambanya. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.